الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. Menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan merubah nama makhluk dalam rangka untuk menghormati nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terjadi adanya kesan munaza'atu ahkamillah, tidak terjadi adanya kesan menyaingi, menyeimbangi dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyetarakan Allah dengan seseorang dari makhluknya. Maka dalam bab ini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah seorang muslim untuk senantiasa mengagungkan nama Allah, dan di antara sikap pengagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan tidak memberikan nama-nama kepada makhluk yang di dalamnya terkandung munaza'ah, dalamnya terkandung persaingan terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama tersebut yang tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan makhluknya untuk memberi nama dengan nama tersebut, disebabkan karena nama itu adalah nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla, seperti Allah Ar-Rahman. Namun di sana ada pula nama-nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama tersebut, namun dari kalangan makhluknya boleh dari mereka untuk dinamakan dengannya, seperti Al-Aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim seorang yang disebut dengan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Nah, demikian pula yang lainnya. Namun apabila pada nama tersebut mengandung sifat yang mana dengan sifat tersebut dia diberi nama dengannya ataukah diberi gelar dengannya, yang juga mengandung
seakan-akan menyaingi sifat Allah Subhanahu wa taala dan namanya. Maka yang demikian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk bernama dengan nama tersebut, dan Rasulullah alaihi wasallam menggantinya dengan nama yang lain atau dengan gelar yang lain atau dengan kunyah yang lainnya. Maka di sini beliau menyebutkan riwayat yang berkenan tentang masalah dianjurkannya untuk mengganti suatu nama apabila nama tersebut mengandung munaza'ah, mengandung persaingan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala an Abi Shuraih, kata beliau dari Abu Shuraih, diperselisihkan nama Abu Shuraih ini. Ada yang mengatakan Khuwailid bin Amr, ada pula yang mengatakan Amr bin Khuwailid, ada yang mengatakan Hani bin Amr, ada yang mengatakan Khuwailid bin Shuraih, ada lagi yang mengatakan Hani bin Yazid. Khilaf terjadi kalangan para ulama. Namun beliau adalah seorang sahabi yang ma'ruf, dan beliau meriwayatkan beberapa hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada Fathu Makkah, dan beliau yang diketahui dari riwayat-riwayat hadis memiliki 20 hadis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan satu hadis dari Abu Shuraih, annahu kana yukna Abul Hakam, bahwa dahulu beliau berkunyah Abul Hakam. Yang dimaksud dengan kunyah yaitu nama seseorang yang didahului dengan Abu untuk laki-laki, Ummu untuk perempuan, atau Ibnu untuk laki-laki, Ibnu Fulan, atau Bint Fulan. Nah, sebagian memperluas, termasuk pula diantaranya Ammu Fulan, Ammatu Fulan, Khalu Fulan, Khalat Fulan. Semuanya termasuk dalam istilah al-kunyah. Bahwa Abu Shuraih memiliki kunyah Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Hakam, yang hakiki, dan kepada Allah lah kembali hukum itu. Allah hakam di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi di antara makhluk-makhluknya di dunia dengan wahyunya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada para nabi dan rasul. Tidak satu perkara pun yang terjadi di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukumnya. Demikian pula setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu huwal hakam, dengan wahyunya Al-Quranul Karim dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang berhukum dengannya. Nah, maka dari sini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam yang mengandung sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara hamba-hambanya fid dunya fil akhirah. Fid dunya Allah menurunkan undang-undangnya, di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghisab para hambanya.
Wa ilaihil hukmu, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hukum itu. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum yang hak, yang benar kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan hukum, Allah Azza wa Jalla tidak perkenankan seseorang itu untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul fasiqun wa ulaika humul adh-dhalimun. Ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka hukumnya adalah hukum jahili. Nah, ketika ada seorang yang diberikan kunyah sebagai Abul Hakam, ditambah lagi dia dikenal sebagai orang yang suka mencetuskan hukum. Dalam hal ini Abu Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu dahulu diangkat sebagai qadhi di zaman jahiliyah. Setiap ada permasalahan yang terjadi di antara mereka, kembali kepada Abu Shuraih, kembali kepada Abu Shuraih. Ada qadhiyah terjadi di antara dua orang, kembali kepada Abu Shuraih. Abu Shuraih yang memberikan hukum di antara mereka. Karena seringnya mereka mendatangi Abu Shuraih untuk diangkat sebagai qadhi mereka, maka digelarilah Abu Shuraih sebagai Abul Hakam. Nah, dan ini menunjukkan adanya munazah. Padahal yang menetapkan hukum yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini juga menunjukkan bahwa nama seseorang tatkala dia diberi nama, di sana mengandung sifat yang akan muncul dari seorang. Nah, apabila dia diberikan gelar sebagai Abul Hakam yang mengandung sifat bahwa dia akan menghukumi satu perkara, apalagi apabila dinisbahkan pada dia sebagai Abul Hakam, bapaknya orang yang akan memberikan hukum, menetapkan hukum. Nah, seakan-akan menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukum. Padahal hukum hanyalah milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk memberikan hukum kecuali hukum tersebut harus tunduk terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu kemudian kata Abu Shuraih menjelaskan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kenapa beliau digelari sebagai Abul Hakam. Kata beliau, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum." Sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih dalam satu perkara, maka mereka selalu mendatangiku. Maka akulah yang akan menetapkan hukum di antara mereka. Faradhiya kilal fariqain. Sehingga ridalah kedua kelompok, rela dengan apa yang telah menjadi keputusan Abu Shuraih. Maka dari sini ikhwan menunjukkan bahwa Abu Shuraih dahulu diberikan gelar Abul Hakam bukan hanya sekedar gelar semata, namun gelar yang mengandung sifat dia sebagai Al-Hakam. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi hal tersebut, sebab hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba mereka harus tunduk terhadap hukum Allah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah gelar tersebut dengan pernyataannya, "Innallaha huwal hakam." Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Hakam dan mengandung sifat bahwa Allah yang memberikan hukum di dunia dan di akhirat. Hadis ini juga sebagai bantahan terhadap kaum Mu'tazilah wal Jahmiyah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan menisbahkan sifat itu kepada Allah. Menyebutkan nama Allah, Allahu huwal hakam, dan menisbahkan sifat yang terkandung pada al-hakam itu, yaitu sifatul hukum. Wa ilaihil hukmu, dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hukum tersebut. Maka dari sini menunjukkan bahwa nama-nama Allah bukan hanya sekedar nama, tapi nama yang mengandung sifat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Shuraih, "Ma ahsana hadza." Alangkah baiknya ini ketika engkau diangkat sebagai qadhi di kalangan kaummu. "Fama laka minal walad?" Apakah kamu memiliki anak? Qala Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Shuraih, dia memiliki beberapa orang anak. Yang pertama Shuraih, kemudian Muslim dan Abdullah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman akbaruhum?" Siapa di antara mereka yang paling tua? Qultu Shuraih. Aku menjawab Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, engkau adalah Abu Shuraih, bukan lagi Abul Hakam. Abul Hakam telah diganti karena Al-Hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau adalah Abu Shuraih. Maka dari sini juga kita mendapatkan dalil dianjurkannya seseorang itu untuk berkunyah dengan kunyah dari anak mereka yang tertua. Karena di antara 3 orang anak yang dimiliki oleh Abu Shuraih, Shuraih yang tertua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah kepada beliau dengan Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah larangan seseorang untuk berkunyah dengan Abul Hakam. Nah, karena di dalamnya mengandung sifat menyaingi, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya Al-Hakam, boleh seorang itu dari kalangan manusia diberi nama dengan Hakam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Apabila terjadi percekcokan suami istri, maka utuslah hakam dari keluarganya dan hakam dari keluarga si wanita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan Al-Hakam pada manusia, boleh. Tapi tatkala Abu Shuraih disebabkan karena seringnya dia untuk memberikan keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara kaumnya, yang dengan itu dia diberikan gelar dengan Abul Hakam, yang Abul Hakam menunjukkan sikap, yakni sifat ketinggian. Hakam di atas Al-Hakam, dia sebagai abunya Hakam. Bapaknya Al-Hakam yang senantiasa memberikan hukum, dialah yang tertinggi. Sehingga keadaannya seperti yang lainnya, Hakimul Hukam, Ahkamul Hakimin, Syahansyah, Malikul Amlak. Seperti itu keadaannya. Maka dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah berkenaan tentang masalah pemberian nama. Dan dianjurkannya seorang itu untuk memberi nama pada anaknya dengan nama yang baik. Atau seseorang ketika dia melihat namanya buruk, namanya kurang baik, maka hendaklah dia mengganti dengan nama yang baik. Seseorang itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut pada hari kiamat. Di sini
beliau secara panjang lebar menjelaskan tentang permasalahan nama-nama ini, yang baik dan yang makruh, yang dibenci seorang untuk bernama dengannya. Dan sangat penting sekali untuk kita baca dari kitab ini. Di dalam kitab ini pada halaman 192 ya, dan seterusnya beliau membahas secara panjang lebar sampai ke halaman 203 atau 202. Nah, kata beliau, faslun fi fiqh hadzal bab. Fikih dalam bab ini. Lamma kanatil asma'u qawaliba lil ma'ani wa dallatan 'alaiha. Ketika nama-nama itu mengandung makna-makna, ya. Nama-nama seseorang, ya, itu adalah merupakan ungkapan dari makna-makna yang dimiliki oleh orang tersebut dan memberikan petunjuk kepadanya. Iqtadatil hikmatu ay yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasub. Maka secara hikmah menghendaki bahwa antara nama dan makna yang terkandung dalam nama tersebut ada kesesuaian, saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Wa alla yakuna al-ma'na ma'aha bimanzilatil ajnabi al-mahd alladhi la ta'alluqa lahu biha. Dan hendaklah makna yang terkandung pada satu nama kedudukannya tidaklah terasingkan, ya, tidaklah jauh dari hubungan nama tersebut. Selalu ada hubungannya. Fa inna hikmatal hakim ta'badzalik. Karena antara makna dengan nama tersebut yang selalu ada hubungannya, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk selalu ada kesesuaian, ya. Dan jarang sekali atau bahkan hampir dikatakan tidak terjadi antara nama dengan makna tersebut berbeda. Karena hikmah dari Al-Hakim tidak menghendaki yang demikian. Nah, yang kalau kita memperhatikan nama seorang selalu menunjukkan atas pribadi orang tersebut. Nah, siapa nama dia? Namanya si fulan. Berarti menunjukkan apa yang terkandung dari nama itu, maka akan diketahui bagaimana keadaan orang tersebut dan apa nasib orang itu. Dan ini tidak termasuk dalam, ya, masalah pehwan, tafaul, ya, asyum, tidak termasuk dalam permasalahan at-tasya'um. Nah, wal waqi'u yashhadu bi khilafi. Dan kenyataannya menunjukkan bahwa tidak seperti apa yang disangka oleh sebagian orang, antara nama dengan makna tidak terkadang tidak sesuai. Kenyataan menunjukkan selalu ada kesesuaian. Bal lil asma'i ta'thirun fil musammayat. Bahkan nama-nama itu memiliki pengaruh terhadap seseorang diberi nama dengannya atau benda-benda atau sesuatu yang diberi nama dengannya. Walil musammayati ta'athurun an asma'iha fil husni wal qubhi. Dan yang diberi nama selalu memberikan pengaruh dari nama-namanya. Apakah namanya itu baik atau jelek. Wal khiffati wal thiqali wal latafati wal kathafah. Ya. Apakah menunjukkan seorang itu ringan, dari sisi ringan tangankah dia, ataukah dia berat, dari sisi kelembutan atau sikap keras yang ada pada dia, dilihat dari namanya. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang, wa qallama absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabih. Dan sungguh sangat sedikit apabila kedua matamu memperhatikan orang yang memiliki gelar, melainkan maknanya apabila kamu fikirkan terdapat pada gelarnya dia. Kenapa dia diberi nama fulan, kenapa dia diberikan gelar fulan, melainkan akan terkandung dari gelar itu menunjukkan siapa dia. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ismal hasan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai nama yang baik.
Wa amara idza abradu ilaihi baridan ay yakuna hasanal ismi hasanal wajhi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila mereka mengirim utusan ke satu tempat, hendaklah orang yang diutus itu namanya baik, ya, dan wajahnya baik, ya, tidak menunjukkan hal yang mendatangkan kejelekan. Wa kana ya'khudhul ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqظah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil makna-makna dari nama-namanya, baik dalam mimpi maupun di alam sadar. Kama ra'a annahu wa ashabahu fi dari Uqbah bin Rafi'. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, ya, bahwasanya beliau dan para sahabatnya berada di rumahnya Uqbah bin Rafi'. Fa'utu bi rutabin min rutab ibn Tab. Lalu kemudian beliau bersama para sahabatnya diberikan rutab. Rutab yakni buah dari pohon korma, ya, yang belum matang, ya, biasanya warnanya masih kekuning-kuningan. Itu namanya rutab. Nah, kalau statusnya masih rutab, itu dianggap buah, ya. Tapi kalau sudah menjadi tamar, itu sudah jadi makanan pokok. Paham ya? Tapi kalau masih rutab, ya seperti apel, seperti yang lainnya. Statusnya sebagai buah, mereka jadi sebagai buah. Nah, terkadang mereka memetik ketika masih menjadi rutab, terkadang mereka memetik tatkala telah menjadi matang, yaitu menjadi tamar. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat diberikan rutab dari rutabnya Ibnu Tab. Ada seorang namanya Ibnu Tab, ini dalam mimpi. Fa'awwalahu, maka Rasulullah SAW mentakwil itu bi anna lahumur rif'ata fid dunya, bahwa beliau dan para sahabatnya akan ditinggikan di dunia ini. Wal 'aqibata fil akhirah, dan akan baik akibatnya di akhirah. Wa anna ad-din alladhi qad ikhtarahu Allah lahum qad artada wa taba, dan sesungguhnya agama yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka telah menjadi basah dan telah menjadi baik, yakni akan menjadi baik akibatnya. Wa ta'awwala suhulata amrihim yaumal Hudaybiyah min maji'i Suhail bin Amr ilaih. Ya. Tatkala para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Hudaybiyah. Ketika mereka berangkat, mereka didatangi oleh seorang. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, "Masmuk, siapa namamu?" Dia mengatakan Suhail bin Amr. Suhail dari Sahl, mudah. Iya kan? Maka beliau pun mentakwil dengan kedatangan orang itu berarti akan mudah urusan kita. Ya. Dalam perjalanan mereka menuju ke Al-Hudaybiyah. Wa nadaba jama'atan ila halbi syatin. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada beberapa orang untuk memerah susu kambing. Ya. Maka tatkala beliau hendak memerah susu kambing, beliau memerintahkan pada mereka yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama rajulun yahlibuha, maka berdirilah salah seorang ingin memerah susu tersebut. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masmuk, siapa namamu?" Qala Murrah. Nama saya Murrah, si pahit. Faqala ijlis, duduk, jangan kamu. Nanti susunya jadi pahit. Faqama akhar, maka yang lain lagi berdiri. Faqala Masmuk. Kata Rasulullah SAW, siapa namamu? Qala adunnu harb. Namaku peperangan, harb. Faqala ijlis, duduk. Ini bukan bahagianmu. Faqama akhar, yang lain lagi berdiri. Faqala Masmuk. Ya, kata dia, siapa namamu? Faqala Ya'ish. Namanya Ya'ish, yang senantiasa hidup. Asya Ya'ish. Faqama ihlibha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamulah yang memerahnya. Dilihat dari nama. Nah, perhatikan nama-nama antum ya kawan. Wa kana yakrahul amkinatal munkaratal asma wa yakrahul ubur fiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tempat-tempat mungkar. Namanya, ya, yang namanya diingkari, tidak sesuai, jelek namanya itu.
Bahkan Rasulullah membenci untuk menyeberangi tempat itu dan lewat di tempat tersebut kalau namanya itu jelek. Nah, kama marra fi ba'di ghazawatihi baina jabalain. Sebagaimana suatu ketika beliau melewati dalam sebagian peperangan beliau, maka beliau melewati di antara dua gunung, lembah. Fasa'ala an ismaihima, maka Rasulullah SAW bertanya tentang kedua nama gunung itu. Namanya apa? Faqalu fadih wa mukhzin. Namanya fadih, ya, jelek, merusak. Mukhzin, menghinakan. Wah, nama ngeri. Ya kan? Fa'adala anhuma. Maka beliau pun berpaling. Ya, menghindari jalan itu. Walam yajuz bainahuma, dan beliau tidak ingin melewati jalan karena namanya yang jelek. Nah, Kebontang itu ada nama gunung, Gunung Menangis. Nah, tapi sayang sekali satu-satunya jalan. Ya. Nah, dan wakil terjadi sekian banyak mobil yang terpelanting di gunung itu, ya kan? Nah, mobil sudah naik, mundur lagi. Ya, akhirnya mencelakakan yang lain. Namanya Menangis. Nah, ya, ada daerah di Jawa namanya Malang. Nah, dan kejadian. Sekian orang bernasib malang. Walamma kana bainal asma' wal musammayat min al-irtibat wat tanasub wal qarabah. Maka tatkala di antara nama-nama tersebut dan yang diberi nama itu ada kesesuaian, ada keterkaitan dan saling berdekatan. Ma baina qawalibil asya'i wa haqa'iqiha, antara kandungan-kandungan sesuatu dan hakikatnya. Wa ma bainal arwahi wal ajsam, dan kedekatannya itu seperti ruh dan jasadnya. Naam. Ibaral aqli min kullin minhuma ila al-akhar, ya. Apabila diungkapkan secara akal dari salah satu keduanya kepada yang lain. Kama kana Iyas bin Muawiyah wa ghairuhu yara syakhsa. Seperti Iyas bin Muawiyah dan yang lainnya tatkala dia melihat seseorang. Fayaqul Iyas bin Muawiyah, ya, dan yang lainnya, apabila dia melihat seseorang, dia bisa menebak siapa namanya. Nah, ketika melihat orang, dilihat dari model orang itu bisa diketahui namanya si fulan. Nah, fayaqul, lalu kemudian beliau ketika melihat orang, yang bagi ayyukuna ismuhu kaita wa kaita, semestinya nama orang ini demikian dan demikian. Fala yakadu yukhdu, hampir tidak pernah salah. Subhanallah. Ya. Wa dhiddu hadzal 'ubur min al-ismi ila musamma. Dalam hal penyeberangan ini secara akal. Sebaliknya, ya, dari nama menunjukkan makna. Kalau tadi dari makna menunjukkan nama. Nah, sekarang dari nama menunjukkan maknanya. Nah, kama sa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada seorang anismi tentang namanya. Faqala Jamrah. Ditanya namanya siapa? Kata dia Jamrah. Bara, ya. Jamrah. Bara api. Faqala wasmu abik, siapa nama bapakmu? Qala Syihab. Ya. Batu api, meteor. Qala mimman, dari mana kamu berasal? Qala minal khurqa, dari al-khurqa. Kebakaran, ya kan? Bakar. Khurqa terbakar. Qala faman ziluk, rumahmu di mana? Qala biharratin nar. Di panasnya api, daerah harratun nar. Nah, qala fa aina maskanuk, di mana tempat tinggalmu? Qala bidzati ladha, yang memiliki nyala api, ladha. Wah, ngeri semua ini. RT-nya RT Zatul Ladha, Kecamatan Al-Khuraqah, Kabupaten Harratun Nar. Nah, maka kata Umar bin Khattab, "Izhab faqad ihtaraqa maskanuk." Pulang kamu. Sudah terbakar rumahmu. Dan fa dhahaba fa wajada al-amra kadzalik. Beliau mendapati seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Fa abar Umar min al-alfaz, nah,
minal alfadhi ila arwahiha wa ma'aniha. Maka Umar pun mentakbir lafaz-lafaz tersebut kepada ruhnya dan makna-maknanya. Kama abbara Nabi sallallahu alaihi wasallam min ismi Suhail ila suhulati amrihim yaum al-Hudaybiyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakbir dari namanya Suhail bin Amr yang datang pada mereka, berarti menunjukkan mudahnya urusan mereka pada al-Hudaybiyah tersebut. Fakana al-amru kadzalik, dan kejadiannya seperti itu. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi tahsini asma'ihim. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk memperbaiki nama-nama mereka. Wa akhbara annahum yud'auna yaumal qiyamati biha. Dan beliau mengabarkan bahwa mereka akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama mereka. Ya. Wa fi hadza wallahu a'lam tanbihun, dan dalam hal ini wallahu a'lam adalah peringatan ala tahsinil af'alil munasibati li tahsinil asma', untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan perbaikan nama. Litakuna da'watu ala ru'usil ashhad bil ismil hasan wal wasfil munasib lahu. Nah, di sini beliau ingin mengambil pemahaman dari hadis tersebut bahwa seseorang kalau perbuatannya baik akan dipanggil dengan nama yang baik pula nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini tanbih, hendaklah seorang memperbaiki perbuatannya, ya, yang sesuai dengan kebaikan suatu nama, agar kemudian tatkala dia dipanggil nanti di hadapan makhluk dengan nama yang baik karena perbuatan yang baik dan sifat yang sesuai yang ada pada dia. Wa ta'ammal, perhatikanlah, kaifa ishtaqqa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi ismani mutabiqan li ma'na. Bagaimana bisa diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat beliau nama yang sesuai dengan maknanya. Wa huma Ahmad dan Muhammad. Nama beliau Ahmad dan nama beliau Muhammad. Fa huwa li kathrati ma fihi min as-sifatil mahmudah Muhammad. Maka beliau karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji pada beliau, maka beliau pun diberi nama Muhammad. Wa li syarafiha wa fadliha ala sifati ghairihi, dan karena kemuliaannya dan keutamaan yang dia miliki di atas sifat-sifat yang lainnya, maka beliau diberi nama Ahmad. Fartabatal ismu bil musamma irtibatar ruhi bil jasad. Maka terjadilah keterkaitan antara nama dan yang diberi nama, seperti keterkaitannya antara ruh dengan jasad. Wa kadzalika takniyatuhu sallallahu alaihi wasallam li Abil Hakam ibn Hisham bi Abi Jahl. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah kepada seorang yang bernama Abul Hakam bin Hisham, maka Rasulullah beri nama dia Abu Jahl. Kunyatan mutabiqatan liwasfi wa ma'na. Kunyah ini sesuai dengan sifatnya dan maknanya. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa nama atau kunyah Abu Jahl itu Abul Hakam. Lalu diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahl. Wa huwa ahaqqul khalqi bihadzal kunyah, dan dia adalah makhluk yang paling berhak mendapatkan kunyah ini. Wa kadzalika takniyatullah azza wa jalla li Abdul Uzza bi Abi Lahab. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kunyah kepada Abdul Uzza, diberi kunyah Abu Lahab. Lamma kana masiruhu ila nari dzati lahab, tatkala tempat kembalinya ke neraka yang memiliki luapan api. Kanat hadhil kunyatu alyaqa bihi wa awfaq wa huwa biha ahaqqu wa akhlaq. Maka kunyah ini lebih layak untuk dia sandang dan lebih sesuai, dan dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Walamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, wasmuha Yathrib. Ketika awal tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nama Madinah itu Yathrib. Yathrib celaan, iya kan? Tatrib maknanya celaan, berarti nama yang jelek. La tu'raf bi ghairi hadzal ism, tidak dikenal nama Madinah pada waktu itu kecuali dengan nama ini. Ghayyarahu bi Taibah, maka kemudian dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Yathrib dengan nama Taibah. Ya, Taib. Nah, lamma zala anha ma fi lafzi Yathrib min at-tasrib.
Nah, tatkala yang terkandung di dalam nama Yasrib tersebut dari kata at-tasrib, celaan. Bima fi makna thayyibah minat thayyib. Lalu kemudian dirubah menjadi makna thayyibah yang asal katanya dari thayyib, baik. Istahaqqat hadzal ism, maka berhaklah dia mendapatkan nama ini. Wazdadat bihi thayyiban akhar, lalu kemudian menjadi baiklah negeri tersebut. Fa'athara thibuha fi istihqaqil ism wa zadaha thiban ila thibiha. Lalu kemudian kebaikannya itu memberikan pengaruh ya pada nama ini, maka semakin bertambah baiklah negara tersebut. Walamma kana al-ismul hasan yaqtadi musammahu wa yastad'ihi min qurbi. Maka tatkala nama yang baik itu menunjukkan terhadap seorang yang diberi nama ya dan sangat berhubungan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'dhi qabailil Arab wa huwa yad'uuhum ila Allah wa tauhidih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebagian kabilah-kabilah Arab dan beliau mengajak mereka untuk kembali kepada Allah dan mentauhidkannya. Maka beliau mengatakan pada mereka, "Ya Bani Abdillah, inna Allah qad hassana ismakum wasma abikum." Wahai anak keturunannya Abdullah, sesungguhnya Allah telah menjadikan baik nama kalian dan nama orang tua kalian atau nama nenek moyang kalian. Fanzur, perhatikan. Kaifa da'ahum ila ubudiyatillah bi husni ismi abihim. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan baiknya nama orang tua mereka. Wa bima fihi minal ma'na al-muqtadi lid-da'wah, dan di dalamnya terkandung makna yang menunjukkan mereka akan menerima dakwah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan nama itu. Karena nama mereka yang baik menyandarkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dari mereka agar mereka mau menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ammal asma' as-sittah al-mutabaridina yaum Badr. Perhatikan pula nama 6 orang yang mereka saling tanding pada perang Badar. Jadi sebelum terjadi peperangan secara menyeluruh, di sana kan ada 3 orang dari kalangan kaum muslimin dan 3 orang dari musyrikin yang melakukan mubarazah untuk bertanding satu lawan satu. Naam. Kaifa iqtada al-qadar mutabaqata asma'ihim li ahwalihim yawma idzin? Bagaimana mungkin? Ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka pada waktu itu sesuai dengan nama-nama mereka dan keadaan-keadaan mereka. Fakana al-kuffar, orang-orang kafir yang maju dari 3 orang pada waktu itu bernama Syaibah, Utbah, wal Walid. Nama mereka Syaibah, Utbah, dan Walid. Salah satu asma' min ad-dha'af. Ketiga nama ini menunjukkan kelemahan. Syaibah, orang tua, Syaibah, iya kan? Walid, anak kecil, Walad. Nah, Utbah menunjukkan kelemahan. Utbah, ad-dha'af, lemah. Mereka semuanya menunjukkan kelemahan. Orang tua lemah, anak-anak lemah, iya kan? Demikian pula Utbah, orang-orang yang loyo semuanya. Fal-Walid lahu bidayatul dha'af. Al-Walid adalah permulaan kelemahan. Anak kecil yang lemah. Wa Syaibah lahu nihayatul dha'af. Sedangkan Syaibah akhir dari kelemahan. Seorang kalau sudah semakin tua semakin lemah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan, ya kan? Di saat kalian masih kecil. Kemudian Allah menjadikan dari lemah itu kekuatan di saat kalian telah remaja. Kemudian Allah menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan, wa syaibah. Ya. Kalau orang-orang tua sekarang ini, ya, orang tua di sana di Arab dipanggil syaibah. Nah, orang sudah tua. Wa utbah min al-atb, celaan, lemah. Fadallat asma'uhum ala atbin yahullu bihim. Maka nama-nama mereka menunjukkan celaan yang akan menimpa mereka.
wa dha'fin yanaluhum, dan kelemahan yang akan mereka dapatkan. Wa kana aqranuhum minal muslimin, persaingan mereka dari kalangan kaum muslimin yang bertanding dengan mereka. Kaum muslimin namanya Ali, Ubaidah wal Harith. Ali, Ubaidah wal Harith. Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu ta'ala anhum. Salasatu asma' tunasibu awsafahum. 3 nama yang sesuai dengan sifat-sifat mereka. Ali minal ulu, dari al-ulu, ketinggian, ya kan? Mereka lemah. Al-ubudiyah, ya kan? Ubaidah dari ubudiyah. Nah, Al-Harith, orang yang semangat, ya. Was-sa'yu alladhi huwa al-harf. Al-harf membajak, ya kan? Menunjukkan semangat terus. Makanya manusia, nama mereka yang paling cocok dengan keadaan mereka adalah Harith dan Hammam. Al-Harith li'annahu yahruf, terus bekerja. Nah, ya, Al-Harith yang bekerja, terus berupaya. Fa'alu alaihim bi'ubudiyatihim wa sa'yihim fi hartil akhirah. Maka mereka pun alau alaihim, mereka mengalahkannya dari Ali bi'ubudiyatihim, dengan ibadahnya mereka bertiga, wa sa'yihim fi hartil akhirah, dan semangat mereka bekerja untuk mendapatkan akhirat. Subhanallah. 3 nama yang menunjukkan hakikat mereka pada waktu itu. Nah, walamma kana al-ismu muqtadiyan li musamma, maka tatkala nama seseorang itu menunjukkan terhadap seorang diberi nama, wa mu'assiran fi, dan memberikan pengaruh, kana ahabbul asma ilallah maqtada ahabbal awsafi ilaih, maka adalah nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang menunjukkan sifat yang paling Allah cintai. Ka Abdullah wa Abdurrahman, seperti Abdullah dan Abdurrahman. Wa kana idafatul ubudiyyati ila ismillah wa ismir rahman ahabba ilaihi min idafatiha ila ghairihima, dan adalah penyandaran peribadahan kepada nama Allah dan nama Ar-Rahman lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyandarannya kepada selain Allah dan selain Ar-Rahman. Kal-Qahir, seperti Qahir, Al-Qadir. Fa Abdurrahman ahabbu ilaihi min Abdul Qadir, maka Abdurrahman lebih dicintai Allah daripada Abdul Qadir. Wa Abdullah ahabbu ilaihi min Abdi Rabbih, Abdullah lebih dicintai Allah daripada Abdu Rabbih. Wa hadha li'anna at-ta'alluq alladhi baina al-'abdi wa baina Allah innama huwa al-ubudiyyatul mahdhah. Yang demikian ini karena hubungan antara Allah dengan hambanya adalah merupakan peribadahan semata. Wa at-ta'alluq alladhi baina Allah wa baina al-'abdi birrahmatil mahdhah. Dan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya adalah semata-mata sikap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Fa bi rahmatihi kana wujuduhu wa kamal wujudihi wal ghayatu allati awjada li ajliha ay yata'allaha lahu wahdahu mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa ijlalan wa ta'ziman fayakunu abdan lillahi wa qad abadahu. Nah, maka dengan rahmat Allah dia ada, ya, dan wujudnya disempurnakan oleh Allah, dan tujuannya yang Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dia karenanya, yaitu agar seorang hamba itu hanya beribadah kepada Allah dengan cintanya dan rasa takutnya, berharapnya, pengagungannya, memuliakan hanya kepada Allah. Fayakunu abdan lillah, sehingga dia menjadi hamba Allah, dan sungguh hamba itu telah menyembahnya. Lima fismillahi min ma'nal ilahiyah, karena di dalam nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna ilahiyah, al-uluhiyah, at-tauhid, allati yastahilu an takuna li ghairi, yang mustahil dari nama al-ilahiyah tersebut seorang itu akan menyembah kepada selain Allah. Walamma ghalabat rahmatuhu ghadabahu wa kanatir rahmatu ahabba ilaihi min al-ghadab kana Abdurrahman ahabba ilaihi min Abdul Qahir. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mengalahkan kemarahannya,
maka rahmat Allah lebih cintai daripada kemarahannya. Sehingga Abdurrahman yang berasal dari rahmat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari Abdul Qahir, karena berasal dari Al-Qahr, Al-Ghadab, ya, As-Sukht dan seterusnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Sini masih beliau menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan tentang masalah nama, kunyah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna subhanakallah wa bihamdihi. Tafaddalu hafizakumullah.